Persib Bandung kembali menunjukkan siapa penguasa sebenarnya di Super League musim ini. Bertandang ke markas Semen Padang FC, Maung Bandung tampil dingin dan mematikan, menang telak 2-0 tanpa balas. Dua gol dari mesin gol mereka, Ramon Eltank, bukan cuma mengamankan 3 poin, tapi juga mengirim pesan keras ke rival-rivalnya. Di saat yang sama, Persija Jakarta justru terpeleset. Selisih poin makin melebar dan jalan menuju juara bisa jadi sudah mulai terkunci. Apakah ini tanda Persib benar-benar tak terbendung musim ini? Atau masih ada kejutan di sisa kompetisi? Simak sampai habis karena drama panas baru saja dimulai. Sekarang giliran kamu. Kamu nonton video ini dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya, biar kita tahu seberapa luas dukungan untuk Persib di seluruh Indonesia. Jangan lupa like kalau kamu dukung Persib musim ini. Subscribe sekarang biar nggak ketinggalan update panas Super League setiap hari. Dan share video ini ke teman-teman kamu, biar mereka juga tahu siapa yang lagi merajai Liga musim ini. Semakin jauh, semakin sulit dikejar. Inilah gambaran paling tepat untuk menggambarkan laju luar biasa Persib Bandung di Super League musim 2025-2026. Klub kebanggaan Bobotoh ini kembali menunjukkan mental juara yang tak tergoyahkan, sekaligus mempertegas status mereka sebagai kandidat terkuat peraih gelar musim ini. Kemenangan demi kemenangan terus dikumpulkan. Bukan sekedar menang, tapi menang dengan cara yang meyakinkan, penuh kontrol, dan menunjukkan kedewasaan permainan yang luar biasa. Dan di pekan ke-26 ini, Persib kembali mengirimkan pesan keras bahwa mereka belum siap untuk berhenti. Bertandang ke markas lawan yang dikenal sulit ditaklukkan, Maung Bandung tetap tampil dengan kepercayaan diri tinggi. Tidak ada rasa gentar, tidak ada tanda-tanda keraguan. Justru sebaliknya, mereka datang dengan satu misi, pulang membawa 3 poin. Dan misi itu berhasil dengan sempurna. Kemenangan 2-0 atas Semen Padang FC bukan hanya sekedar hasil positif biasa. Ini adalah kemenangan yang memiliki dampak besar dalam perburuan gelar. Tambahan 3 poin membuat Persib kini semakin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 61 poin, angka yang mulai terasa menjauh dari kejaran para rival. Yang membuat situasi semakin menarik, bahkan bisa dibilang menguntungkan bagi Persib adalah hasil dari pertandingan lain. Di saat Maung Bandung tampil solid dan konsisten, pesaing terdekat mereka justru mulai kehilangan pijakan. Persija Jakarta, salah satu rival utama dalam perebutan gelar, harus menelan kekalahan pahit di pekan yang sama. Hasil itu membuat jarak antara Persib dan Persija kini melebar hingga 9 poin. 9 poin. Sebuah selisih yang tidak kecil di fase krusial kompetisi seperti sekarang. Situasi ini tentu saja menjadi keuntungan besar bagi Persib. Dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit, margin poin seperti ini bisa menjadi penentu arah juara. Maung Bandung kini tidak hanya memimpin, tapi juga mengendalikan nasib mereka sendiri. Tak berhenti di situ, tekanan juga kini berbalik arah. Jika sebelumnya Persib yang terus diburu, kini justru para pesainglah yang harus bekerja ekstra keras mengejar ketertinggalan. Dan dalam dunia sepak bola, tekanan seperti ini seringkali menjadi faktor penentu. Siapa yang kuat secara mental, dialah yang bertahan hingga akhir. Menariknya, keberhasilan Persib musim ini bukan hanya soal hasil di atas kertas. Ini adalah hasil dari proses panjang, dari strategi matang, kedalaman skuad, hingga mentalitas juara yang terus dibangun sepanjang musim. Permainan mereka semakin solid, transisi antar lini berjalan mulus, dan yang paling penting, mereka tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mengontrol permainan. Inilah yang membedakan tim juara dengan tim yang hanya sekedar bersaing. Euforia kemenangan pun langsung terasa. Para bobotoh di berbagai penjuru merayakan hasil ini dengan penuh kebanggaan. Harapan akan gelar juara semakin nyata, bahkan banyak yang mulai berani mengatakan trofi itu sudah semakin dekat ke Bandung. Namun, di balik semua itu, satu pertanyaan besar mulai muncul. Apakah ini sudah menjadi penanda bahwa Persib benar-benar tak terbendung? Atau justru, tantangan terbesar mereka baru akan dimulai di sisa musim ini? Laga panas tersaji di Stadion Haji Agus Salim, tempat di mana Semen Padang FC mencoba menjegal langkah sang pemuncak klasemen Persib Bandung. Sejak peluit awal dibunyikan, atmosfer pertandingan sudah terasa berbeda. Tekanan dari pendukung tuan rumah begitu terasa. Semen Padang tampil agresif, penuh semangat, dan langsung menekan sejak menit pertama. Mereka tidak memberi ruang bagi Persib untuk berkembang.
Selama 20 hingga 30 menit awal, tim tuan rumah benar-benar mendominasi tempo permainan. Serangan demi serangan dilancarkan, intensitas tinggi terus dijaga. Bahkan beberapa peluang berbahaya sempat tercipta, membuat lini belakang Persib harus bekerja ekstra keras. Di momen inilah, terlihat bagaimana tekanan bisa mempengaruhi jalannya pertandingan. Persib, yang biasanya tampil tenang dan terorganisir, sempat terlihat kesulitan. Ritme permainan mereka belum terbentuk, aliran bola tidak berjalan sehalus biasanya. Bahkan beberapa kali kesalahan kecil hampir berujung petaka. Faktor cuaca juga menjadi tantangan tersendiri. Kondisi panas dan lembab di padang membuat permainan menjadi lebih menguras tenaga. Tempo tinggi yang dipaksakan oleh semen padang semakin menyulitkan Persib untuk mengontrol situasi. Ini bukan hanya soal teknik, tapi juga soal fisik dan mental. Namun, disinilah kualitas tim besar diuji. Alih-alih panik, Persib justru mulai beradaptasi. Perlahan tapi pasti, mereka mulai menemukan celah. Permainan mulai lebih rapi, koordinasi antar lini semakin terjaga, dan yang paling penting, mereka mulai berani mengambil alih kontrol pertandingan. Momentum pun mulai bergeser. Setelah melewati fase tekanan di awal laga, Persib mulai menunjukkan identitas mereka sebagai tim papan atas. Penguasaan bola meningkat, transisi permainan menjadi lebih efektif, dan serangan mulai dibangun dengan lebih sabar dan terstruktur. Dan di titik inilah, pertandingan berubah arah. Gol pertama yang akhirnya tercipta menjadi turning point yang sangat krusial. Bukan hanya mengubah skor, tapi juga mengubah mental kedua tim. Persib menjadi semakin percaya diri, sementara Semen Padang mulai kehilangan momentum. Masuk ke babak kedua, situasi semakin jelas. Persib kini tampil lebih dominan. Mereka tidak lagi sekedar bertahan, tapi mulai mengontrol jalannya pertandingan sepenuhnya. Tempo permainan diatur dengan cerdas, serangan balik dijalankan dengan efektif, dan ruang-ruang kosong yang ditinggalkan lawan mulai dimanfaatkan dengan maksimal. Semen Padang yang sebelumnya tampil agresif, kini mulai kehilangan energi. Tekanan tinggi yang mereka lakukan di awal pertandingan ternyata menguras stamina. Intensitas permainan menurun, konsentrasi mulai goyah, dan di saat seperti inilah, tim seperti Persib tahu bagaimana cara menghukum lawan. Gol kedua pun lahir, sebuah serangan yang menunjukkan efisiensi dan ketenangan, tidak terburu-buru, tidak panik, hanya eksekusi yang tepat di momen yang tepat. Setelah itu, pertandingan praktis berada dalam kendali Persib. Mereka tidak memberi banyak peluang bagi tuan rumah untuk bangkit. Pertahanan solid, transisi rapi, dan manajemen permainan yang sangat matang membuat Semen Padang kesulitan menciptakan ancaman berarti di sisa waktu pertandingan. Peluit panjang pun dibunyikan. Skor 0-2 menjadi bukti bahwa meski sempat ditekan di awal, Persib tetap mampu keluar sebagai pemenang dengan cara yang meyakinkan. Dan dari pertandingan ini, kita bisa melihat satu hal yang sangat jelas. Persib bukan hanya tim yang kuat saat menyerang, mereka juga tahu bagaimana bertahan di bawah tekanan, beradaptasi, dan kemudian mengambil alih pertandingan. Inilah ciri khas tim juara. Dan jika performa seperti ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin dominasi mereka akan terus berlanjut hingga akhir musim. Striker asal Brasil milik Persib Bandung ini benar-benar tampil sebagai pembeda. Di saat timnya sempat kesulitan mengembangkan permainan, di saat tekanan dari tuan rumah begitu kuat, Ramon justru muncul sebagai jawaban. Inilah yang disebut striker berkelas. Tidak perlu banyak peluang, tapi sekali dapat kesempatan, langsung mematikan. Gol pertama Persib lahir di menit ke-32, sebuah momen yang bisa dibilang mengubah seluruh arah pertandingan. Berawal dari skema serangan yang mulai terbangun rapi, bola akhirnya mengarah ke kaki Ramon. Tanpa ragu, tanpa banyak sentuhan, ia mengeksekusi peluang dengan sangat tenang. Dan gol! Stadion yang sebelumnya bergemuruh oleh dukungan untuk Semen Padang FC mendadak hening sejenak. Satu sentuhan dari Ramon cukup untuk meruntuhkan semangat tuan rumah. Gol ini bukan sekedar angka di papan skor. Ini adalah momentum. Ini adalah titik balik, karena setelah gol itu, permainan Persib berubah drastis. Kepercayaan diri meningkat, aliran bola lebih lancar, dan yang paling terasa, ketenangan dalam menguasai pertandingan. Ramon sendiri tidak berhenti sampai di situ. Sebagai striker haus gol, ia terus mencari celah. Pergerakannya sulit dibaca. Penempatan posisinya cerdas, dan chemistry dengan rekan-rekannya di lini serang terlihat semakin padu. Masuk ke babak kedua, ketika tempo permainan mulai sedikit menurun dan ruang mulai terbuka, Ramon kembali menunjukkan insting predatornya. Menit ke-69.
Sebuah serangan balik cepat dilancarkan oleh Persib. Transisi dari bertahan ke menyerang dilakukan dengan sangat efektif. Bola kembali mengarah ke Ramon, dan sekali lagi ia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Sepakan keras, terarah, dan tak mampu dihentikan. Gol kedua. Dui gol untuk Ramon. Dui gol yang bukan hanya memastikan kemenangan, tapi juga menegaskan statusnya sebagai mesin gol utama Maung Bandung musim ini. Penampilan seperti ini jelas bukan kebetulan. Ramon menunjukkan kualitas sebagai striker modern, kuat secara fisik, tajam dalam penyelesaian, dan cerdas dalam membaca permainan. Ia tahu kapan harus menunggu, kapan harus bergerak, dan kapan harus mengeksekusi. Dan yang paling penting, ia hadir di momen krusial. Bagi sebuah tim yang sedang mengujar jalur juara, memiliki pemain seperti Ramon adalah sebuah keuntungan besar. Karena dalam pertandingan yang ketat, dalam situasi yang penuh tekanan, seringkali satu momen saja sudah cukup untuk menentukan hasil. Dan Ramon, dia adalah spesialis momen itu. Tak heran jika para bobotoh mulai menaruh harapan besar di pundaknya. Setiap kali bola mengarah ke dirinya, selalu ada ekspektasi bahwa sesuatu akan terjadi. Dan di laga ini, ekspektasi itu terbayar lunas. Dui gol Ramon bukan hanya membawa 3 poin, tapi juga mempertegas satu pesan penting. Persib Bandung punya sosok pembunuh di lini depan. Dan jika performa seperti ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin Ramon akan menjadi salah satu kunci utama dalam perjalanan Persib menuju tangga juara musim ini. Pelatih kepala Persib Bandung asal Kroasia ini kembali menunjukkan kualitasnya dalam membaca pertandingan. Bukan hanya soal strategi, tapi juga soal bagaimana ia mengelola tekanan, situasi, dan momentum. Dalam konferensi pers usai laga, Bojan Hodak secara jujur mengakui bahwa pertandingan ini tidak berjalan mudah. Ia sudah memprediksi sejak awal bahwa laga melawan Semen Padang FC akan menjadi ujian berat. Dan prediksi itu terbukti. Di 20-30 menit pertama mereka bermain lebih baik. Kira-kira itulah gambaran yang disampaikan Hodak. Persib memang sempat berada dalam tekanan. Bahkan bisa dibilang mereka belum benar-benar masuk ke dalam pertandingan di fase awal. Namun, disinilah letak kecerdikan seorang pelatih berpengalaman. Alih-alih panik atau melakukan perubahan drastis, Hodak memilih pendekatan yang lebih tenang. Ia membiarkan timnya beradaptasi, memberi waktu bagi para pemain untuk menemukan ritme, dan perlahan strategi itu mulai membuahkan hasil. Menurut Hodak, kunci utama dalam pertandingan ini adalah satu momen, gol pertama. Gol tersebut bukan hanya memberikan keunggulan secara skor, tapi juga mengubah dinamika permainan secara keseluruhan. Setelah unggul, Persib bisa bermain lebih lepas, lebih percaya diri, dan yang paling penting, lebih terkontrol. Sementara itu, lawan justru berada dalam tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Mereka mulai membuka ruang, dan disitulah Persib memanfaatkan situasi dengan sangat cerdas. Serangan balik menjadi senjata utama. Cepat, efektif, dan langsung mengarah ke area berbahaya. Tidak banyak sentuhan yang tidak perlu. Semuanya terukur, semuanya terencana. Masuk ke babak kedua, dominasi Persib semakin jelas terlihat. Hodak bahkan menyebut bahwa ia tidak melihat banyak peluang berbahaya dari pihak lawan. Ini menunjukkan bahwa organisasi permainan Persib berjalan dengan sangat baik dalam menyerang maupun bertahan. Dan ketika peluang datang, mereka kembali mencetak gol kedua. Sebuah skenario yang bisa dibilang perfect dari sudut pandang pelatih. Namun menariknya, meskipun timnya menang dengan skor meyakinkan, Bojan Hodak tetap memberikan catatan evaluasi. Ia menyoroti satu hal yang cukup konsisten terjadi, yakni performa tim setelah masa jeda kompetisi. Menurutnya, Persib seringkali tidak langsung tampil dalam level terbaik di pertandingan pertama setelah break. Adaptasi menjadi tantangan, ritme belum terbentuk sepenuhnya, dan hal ini terlihat jelas di awal laga tadi. Namun, sebagai pelatih, Hodak tidak hanya melihat masalah, ia juga melihat solusi. Ia berharap di pertandingan berikutnya, timnya bisa tampil lebih siap sejak menit pertama. Tidak perlu menunggu ditekan terlebih dahulu untuk panas. Tidak perlu menunggu tertinggal untuk bangkit. Karena di fase akhir kompetisi seperti sekarang, setiap detail menjadi sangat penting. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Satu momen lengah bisa mengubah segalanya. Namun dari apa yang ditunjukkan di laga ini, satu hal bisa kita simpulkan. Bojan Hodak bukan hanya pelatih yang mampu membawa tim meraih kemenangan. Ia adalah sosok yang tahu bagaimana membangun tim juara.
Tim yang tidak selalu harus tampil sempurna, tapi selalu tahu bagaimana caranya menang. Dan jika sentuhan taktisnya terus konsisten seperti ini, maka langkah Persib Bandung menuju gelar juara akan semakin sulit untuk dihentikan. Kemenangan memang berhasil diraih. 3 poin berhasil diamankan. Namun di balik hasil manis tersebut, ada satu hal penting yang tetap menjadi perhatian serius bagi sang pelatih Boyan Hodak. Ya, Persib Bandung mungkin menang 2-0 atas Semen Padang FC. Tapi bagi Hodak, kemenangan ini belum sepenuhnya mencerminkan performa terbaik timnya. Ada catatan, ada evaluasi, dan itu bukan hal kecil. Jika kita melihat kembali jalannya pertandingan, satu hal memang cukup jelas terlihat. Persib tidak langsung tampil dominan sejak menit awal. Bahkan di 20 hingga 30 menit pertama, mereka justru berada dalam tekanan. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Menurut Hodak, kondisi seperti ini sudah beberapa kali terulang, terutama setelah tim menjalani masa jeda kompetisi. Entah itu jeda internasional, libur liga, atau jeda karena faktor lain, Persib kerap terlihat lambat panas. Dan dalam sepak bola modern, hal seperti ini bisa sangat berbahaya. Karena tidak semua lawan akan memberi waktu untuk beradaptasi. Tidak semua tim akan membiarkan kita bangkit perlahan. Ada tim yang langsung menghukum sejak awal, ada tim yang langsung memanfaatkan celah sekecil apapun. Beruntung bagi Persib, di laga ini mereka masih mampu bertahan dari tekanan awal. Bahkan mereka bisa membalikan keadaan dan keluar sebagai pemenang. Namun, Hodak tidak ingin timnya bergantung pada keberuntungan. Ia ingin timnya siap sejak detik pertama. Ia ingin anak asuhnya langsung in the game begitu peluit dibunyikan. Fokus penuh, intensitas tinggi, tanpa harus menunggu ditekan terlebih dahulu. Karena semakin mendekati akhir musim, taruhannya semakin besar. Kesalahan kecil bisa berujung fatal. Kehilangan poin bisa mengubah segalanya. Dan inilah yang menjadi fokus evaluasi Hodak. Selain itu, ada juga aspek konsistensi yang terus menjadi perhatian. Persib memang tampil luar biasa dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, untuk menjadi juara, konsistensi harus dijaga hingga garis akhir. Bukan hanya konsisten menang, tapi juga konsisten dalam performa. Artinya, tim harus mampu menjaga kualitas permainan, baik saat unggul maupun saat dalam tekanan. Harus tetap disiplin, tetap terorganisir, dan tetap fokus. Hodak juga menekankan pentingnya keseimbangan antara lini. Pertahanan harus tetap solid, lini tengah harus mampu mengontrol tempo, dan lini depan harus efektif dalam memanfaatkan peluang. Di laga melawan Semen Padang, semua itu sebenarnya sudah mulai terlihat, tapi belum sempurna. Masih ada momen di mana koordinasi belum maksimal. Masih ada situasi di mana transisi tidak berjalan mulus, dan masih ada fase di mana tim terlihat kehilangan kontrol. Hal-hal seperti inilah yang ingin diperbaiki, bukan karena Persib bermain buruk, tapi karena mereka punya standar yang lebih tinggi. Standar sebagai calon juara. Menariknya, sikap seperti ini justru menjadi tanda positif. Karena tim yang puas dengan kemenangan biasanya akan stagnan. Tapi tim yang terus mencari perbaikan, itulah tim yang berkembang. Dan Persib jelas berada di jalur itu. Dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit, setiap laga akan menjadi final. Tidak ada lagi ruang untuk lengah. Tidak ada lagi waktu untuk bereksperimen. Semua harus fokus pada satu tujuan, mengunci gelar juara. Dan jika Persib mampu memperbaiki kelemahan kecil yang masih ada, maka bukan tidak mungkin mereka akan menjadi tim yang benar-benar sempurna di momen yang paling menentukan. Di saat Persib Bandung terus melaju tanpa hambatan, drama justru terjadi di pertandingan lain. Dan kali ini sorotan tertuju pada rival mereka, Persija Jakarta. Harapan untuk memangkas jarak dari puncak klasemen justru berubah menjadi mimpi buruk. Bertanding melawan Bhayangkara FC, Persija harus menelan kekalahan menyakitkan dengan skor 3-2. Sebuah hasil yang benar-benar di luar ekspektasi, terutama di momen krusial seperti sekarang. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim saling jual beli serangan, intensitas tinggi, tempo cepat, dan penuh drama. Namun di tengah ketatnya pertandingan, ada satu nama yang benar-benar mencuri perhatian, Moussa Sidibé. Pemain andalan Bhayangkara FC ini tampil luar biasa. Pergerakannya lincah, kecepatannya merepotkan, dan finishingnya sangat mematikan. 2 gol berhasil ia ciptakan. 2 gol yang bukan hanya indah, tapi juga sangat menentukan. Ia benar-benar menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan Persija.
Tak hanya si DB, kontribusi penting juga datang dari Dendi Sulistiawan. Melalui eksekusi tendangan bebas yang presisi, ia berhasil menambah keunggulan bagi Bhayangkara. Sebuah gol yang menunjukkan kualitas individu sekaligus ketenangan dalam tekanan. Di sisi lain, Persija sebenarnya tidak tampil buruk. Mereka berusaha mengejar, mereka mencoba bangkit, bahkan sempat memberikan perlawanan yang cukup sengit. Namun di laga seperti ini, efektivitas menjadi pembeda, dan Bhayangkara tampil lebih efektif. Kekalahan ini tentu saja menjadi pukulan telak bagi Persija, bukan hanya karena kehilangan 3 poin, tapi juga karena dampaknya terhadap posisi mereka di klasemen. Selisih poin dengan Persib kini semakin melebar, dan yang lebih berat, tekanan kini semakin besar. Ambisi untuk mengejar gelar juara kini berada di ujung tombak. Reaksi pun bermunculan. Kekecewaan terlihat jelas dari para pemain, pelatih hingga para pendukung setia, The Jackmania. Harapan yang sebelumnya masih menyala, kini mulai meredup. Karena dalam fase seperti ini, setiap pertandingan adalah penentu. Dan ketika hasil tidak berpihak, konsekuensinya bisa sangat besar. Sementara itu, di kubu Bhayangkara FC, kemenangan ini disambut dengan penuh kebanggaan. Pelatih mereka, Paul Munster, memberikan pujian khusus kepada si DB. Ia bahkan menyebut pemain tersebut sebagai sosok bintang dalam laga besar ini. Dan memang, performa si DB layak mendapatkan apresiasi. Ia tidak hanya mencetak gol, tapi juga menjadi inspirasi bagi timnya. Kemenangan ini membuktikan bahwa di kompetisi seperti Super League, tidak ada lawan yang bisa dianggap remeh. Siapapun bisa menang, siapapun bisa menjadi penentu. Dan hasil ini menjadi pengingat bagi semua tim, bahwa konsistensi adalah segalanya. Bagi Persib, hasil ini jelas menjadi kabar baik. Tanpa harus bermain, mereka mendapatkan keuntungan tambahan dari hasil buruk rivalnya. Namun bagi Persija, ini adalah alarm keras. Jika ingin tetap bersaing, mereka harus segera bangkit, harus segera menemukan kembali performa terbaik. Dan yang paling penting, tidak boleh lagi kehilangan poin. Karena jika tidak, jarak akan semakin jauh, dan mimpi juara bisa benar-benar menghilang. Satu pekan, dua cerita. Di satu sisi ada tim yang semakin melaju, di sisi lain ada tim yang mulai tertinggal. Dan di titik inilah peta persaingan mulai terlihat semakin jelas. Dan setelah semua hasil pertandingan pekan ini rampung, satu hal menjadi sangat jelas. Peta persaingan Super League musim 2025-26 mulai mengerucut. Di puncak klasemen, satu nama masih berdiri kokoh tanpa tergoyahkan, Persib Bandung. Dengan koleksi 61 poin, Maung Bandung kini bukan hanya memimpin, tapi juga mulai menciptakan jarak yang terasa semakin sulit untuk dikejar. Di posisi kedua, ada Borneo FC yang terus mencoba menjaga asa. Namun jarak poin yang ada membuat tekanan kini berada di pihak mereka. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan jika ingin terus menempel Persib. Sementara itu, situasi paling sulit justru dialami oleh Persija Jakarta. Kekalahan di pekan ini membuat mereka harus rela tertahan di posisi ketiga dengan 52 poin. Selisih 9 angka dari Persib bukanlah jarak yang mudah untuk dikejar, terlebih di fase akhir kompetisi seperti sekarang. Dan dari sinilah tekanan mulai terasa semakin nyata. Bagi Persib, tekanan mungkin mulai berkurang. Mereka berada di posisi terdepan. Mereka memegang kendali, namun bagi tim-tim di bawahnya, tekanan justru berlipat ganda. Karena sekarang bukan hanya soal menang, tapi juga berharap pesaing terpeleset. Reaksi pun bermunculan dari berbagai penjuru. Di Bandung, euforia tak terbendung. Para bobotoh merayakan kemenangan ini dengan penuh kebanggaan. Media sosial dipenuhi dengan optimisme. Satu kata mulai sering terdengar, juara. Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Melihat performa tim, melihat konsistensi permainan, dan melihat posisi di klasemen saat ini, banyak yang mulai percaya bahwa musim ini adalah milik Persib. Namun di sisi lain, suasana berbeda justru terasa di kubu Persija. Kekecewaan melanda, frustrasi terlihat jelas. Para pendukung setia mereka, The Jackmania, tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa atas hasil yang terus menjauhkan tim kesayangan mereka dari puncak klasemen. Bahkan tekanan juga mulai mengarah ke tim, baik pemain maupun pelatih. Karena harapan itu masih ada, tapi semakin hari semakin menipis. Inilah dinamika sepak bola. Saat satu tim berada di puncak kebahagiaan, tim lain harus menghadapi kenyataan pahit. Namun satu hal yang membuat kompetisi ini tetap menarik adalah semuanya belum benar-benar berakhir. Masih ada pertandingan tersisa,
masih ada poin yang bisa diperebutkan. Namun dengan selisih yang ada saat ini, realitas mulai berbicara. Persib Bandung berada di posisi paling diuntungkan. Mereka tidak hanya unggul secara angka, tapi juga unggul secara momentum. Dan dalam dunia sepak bola, momentum seringkali menjadi faktor penentu yang tidak terlihat, tapi sangat terasa dampaknya. Jika momentum ini terus dijaga, jika konsistensi ini terus dipertahankan, maka bukan tidak mungkin kita sedang menyaksikan perjalanan menuju sebuah gelar juara. Dan bagi para supporter, inilah momen yang paling dinanti. Momen ketika mimpi perlahan berubah menjadi kenyataan. Dengan hanya beberapa pertandingan tersisa di musim ini, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah Persib Bandung benar-benar akan mengunci gelar juara? Jika melihat posisi saat ini, jawabannya semakin mengarah ke satu kata, ya. Namun dalam sepak bola, segalanya belum pasti sampai peluit akhir musim dibunyikan. Dan itulah mengapa fokus menjadi kunci utama. Salah satu pemain yang angkat bicara mengenai situasi ini adalah bek andalan Persib, Julio Cesar. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan optimismenya bahwa Persib mampu mengamankan gelar juara musim ini. Namun menariknya, ia juga menegaskan bahwa tekanan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Bagi Julio, tekanan adalah bagian dari permainan. Ia bahkan menyebut bahwa tekanan sesungguhnya bukan berasal dari lapangan, melainkan dari kehidupan itu sendiri. Sebuah pernyataan yang menunjukkan kedewasaan mental seorang pemain. Dan mungkin inilah yang menjadi kekuatan utama Persib saat ini. Bukan hanya soal kualitas pemain, tapi juga mentalitas. Mental untuk tetap tenang di bawah tekanan, mental untuk tetap fokus di tengah euforia, dan mental untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Selain itu, ada juga sorotan pada performa individu yang semakin memperkuat peluang Persib. Salah satunya adalah penjaga gawang andalan mereka, Teja Paku Alam. Musim ini, Teja tampil luar biasa. Ia menjadi tembok kokoh di bawah mistar gawang Persib. Penampilannya yang konsisten membuat lini belakang semakin percaya diri. Dan yang paling mencolok adalah catatan clean sheet-nya. Hingga pekan ke-26, Teja telah mencatatkan 16 kali nirbobol. Sebuah angka yang bukan hanya impresif, tapi juga menunjukkan betapa solidnya pertahanan Persib musim ini. Karena kita tahu, tim juara bukan hanya soal mencetak gol, tapi juga soal menjaga gawang tetap aman. Di sisi lain, ada juga nama yang sedang menjadi perbincangan hangat, Eliano Reinderser. Pemain ini tampil cukup menonjol bersama Persib. Pergerakannya dinamis, visi bermainnya tajam, dan kemampuannya dalam menciptakan peluang menjadi salah satu senjata penting bagi tim. Namun di tengah pujian tersebut, muncul juga kritik. Salah satu pengamat sepak bola nasional, Bung Towel, memberikan pandangan yang cukup menarik. Ia menilai bahwa Eliano belum sepenuhnya mencapai level pemain Eropa. Bahkan ia menyebut bahwa tipe pemain seperti Eliano cukup banyak ditemukan di Indonesia. Pernyataan ini tentu memicu perdebatan. Apakah Eliano memang belum berada di level tertinggi atau justru penilaian tersebut terlalu meremehkan kontribusinya? Disinilah menariknya sepak bola. Setiap performa selalu terbuka untuk interpretasi. Setiap pemain punya pendukung dan pengkritiknya masing-masing. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, Eliano telah memberikan kontribusi nyata bagi Persib musim ini. Dan pada akhirnya, yang paling penting adalah hasil di lapangan. Dengan sisa pertandingan yang ada, Persib kini berada di titik krusial. Mereka hanya perlu menjaga konsistensi, tetap fokus, dan tidak terpleset di momen-momen penting. Karena ketika semua faktor sudah berpihak, kualitas tim, mentalitas pemain, momentum dan posisi di klasemen, maka satu langkah terakhir adalah menyelesaikan pekerjaan, mengunci gelar juara. Dan jika itu terjadi, maka musim ini akan dikenang sebagai musim di mana Persib Bandung benar-benar tak terbendung. Dari awal hingga akhir, dari tekanan hingga dominasi, mereka berdiri sebagai yang terbaik.